Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1061. Kata-kata Finn mengubah wajah Simon dan keluarganya menjadi ekspresi yang mengerikan. Gelar Finn sebagai pangeran keluarga Yates bukan untuk pertunjukan. Dikatakan bahwa dia telah belajar di universitas yang didirikan oleh Departemen Kepolisian Umum South Light dan merupakan juara Liga Pertarungan Kepolisian beberapa kali saat dia berada di sana. Meskipun dia bukan tipe orang yang sembarangan melakukan pukulan, jika dia melakukannya, dia pasti akan melumpuhkan atau bahkan membunuh lawannya. Keluarga Yates mengirim Finn Yates untuk membantu Regency Enterprise dan muncul kali ini adalah bukti yang cukup bahwa Harvey telah selesai. Saat ini, menjadi lumpuh tampak seperti konsekuensi yang tidak signifikan. Harvey mungkin terpaksa menjalani paruh terakhir hidupnya di balik jeruji besi setelah lumpuh. Nasib seperti itu lebih buruk daripada kematian. Melihat ekspresi dingin Harvey, Finn mengira Harvey ketakutan. Finn mendekati Harvey dan memberikan tamparan ringan di pipi Harvey, wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Karena kita lebih atau lebih sedikit kerabat, ini adalah peringatan terakhirku. Kamu akan pergi ke markas Regency Enterprise dan menyelesaikan masalah ini dengan CEO Warner sebelum tengah malam. Jika tidak, Anda akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Finn membuat gerakan marah dengan tangannya dan pergi bersama para inspektur. Sebelum Jacob pergi, dia berbalik untuk menatap Harvey dengan tatapan mengejek dan memberi isyarat dengan jari yang mengiris lehernya. Tatapannya kemudian mendarat di Mandy. Cara dia memandangnya seolah-olah tangannya yang malang menjelajahi seluruh tubuhnya, menyentuhnya. Mandy bergidik, Jacob menjilat bibirnya untuk mengantisipasi seolah-olah dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya malam itu. Tatapannya membuat Mandy putus asa. Dia tahu keluarga Warner tidak akan pernah melepaskan dia atau saudara perempuannya. Kemarahan awal Mandy telah sirna. Ketika Jacob dan Finn pergi bersama yang lain, Lilian menoleh ke Harvey dan berteriak padanya sekali lagi. Dia menggunakan setiap sumpah yang bisa dia pikirkan. Di matanya, semua yang terjadi hari itu adalah karena Harvey menyeret seluruh keluarga bersamanya. Keluarga Yates memiliki beberapa keluhan tentang Mandy karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, Regency Enterprise muncul, keluarganya tidak mampu menyinggung banyak orang. Simon membuka dengan dingin, Harvey, bahkan jika kamu kotor, kamu masih laki-laki. Seperti kata pepatah, seseorang harus menjawab apa yang dia lakukan sendiri. Karena kamulah yang menyebabkan kekacauan ini, kamu seharusnya menjadi orang yang pergi ke Emperor Clubhouse dan menyelesaikan semuanya. Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati dalam prosesnya, kamu harus pergi. Tapi Mandy dengan cepat menggelengkan kepalanya, sayang, kamu tidak boleh. The Emperor Clubhouse milik Regency Enterprise, tidak ada yang akan tahu jika kamu mati di sana. Lilian menarik Mandy pergi, berteriak, layani dia dengan benar jika dia mati Anda akhirnya akan mendapatkan suami lain ketika dia mati. Aku memberitahumu, Harvey, Anda juga bercerai sekarang, atau Anda sendiri yang menghadapi konsekuensinya. Lilian menunjukkan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya darinya. Jangan khawatir, aku akan pergi, aku pergi denganmu. Mandy cemas, tidak dibutuhkan. Saya bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Aku akan memberi Yakub pelajaran yang bagus. Wajah Harvey sedingin es. Mendengarkannya, Mandy hampir pingsan. Kenapa dia masih menggertak pada saat ini? Apakah ada artinya? Lilian dan Simon menyeringai. Baik-baik saja maka, aku ingin melihat pelajaran apa yang akan kau ajarkan pada Jacob. Yakinlah, ketika kamu mati, aku pasti akan membelikanmu tempat pemakaman dengan tabunganku. Bab 1062 pukul 12 tengah malam di Emperor Clubhouse. Tempat ini adalah milik Regency Enterprise dan ditutup untuk malam itu. Finn Yates sudah pergi dengan manfaat yang diberikan oleh Jacob. Cara mereka melihatnya, mereka hanya perlu sedikit menakuti Zimmer untuk menghadapi mereka. Finn tidak perlu muncul. Tak lama kemudian, Harvey datang. Apa, hanya menantu yang tinggal yang datang?
Tidak masalah, aku akan tidur dengan wanita itu setelah menghancurkan semua anggota tubuhnya. Yakub berbicara tanpa belas kasihan. Dia tahu bagaimana menyiksa jiwa seorang pria dan mendorong pria itu ke dalam kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat Harvey masuk, selusin satpam langsung mengepungnya. Seseorang dengan cepat mengunci semua jendela dan pintu di gedung itu, mencegahnya pergi dan dari suara atau teriakan apapun yang bocor. Tak seorang pun mengharapkan Harvey melangkah masuk tanpa peduli, duduk di depan Jacob, dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Ekspresi tenangnya mengejutkan Jacob. Yakub hanya melihat sikap seperti ini dari orang kaya. Bagaimana menantu yang tinggal memiliki tingkah laku seperti itu? Keluarga Yates adalah satu-satunya yang mendukung Regency Enterprise, bukan? Harvey menyesap anggur merah, lalu meludahkannya kembali ke tanah, penuh dengan penghinaan. Kualitas minumannya mengerikan. Dia sama sekali tidak menyukainya. Ekspresi Jacob memburuk, dia menembak Harvey dengan tatapan dingin. Jadi bagaimana jika mereka tidak? Harvey tersenyum. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu menemukan sekelompok orang yang tidak berguna sebagai pendukungmu. Bukankah itu berarti kamu juga tidak berguna? Jika tidak, maka saya penasaran. Siapa lagi di Southlight yang akan melawanku selain keluarga Yates yang benar-benar buta? Puff, mendengar kata-kata itu, Yakub tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia menilai Harvey sebentar sebelum tertawa terbahak-bahak. Harvey York, Anda tidak memiliki bakat untuk apapun, tetapi Anda benar-benar pandai menggertak badai. Jika saya tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pada Anda, saya mungkin takut. Baiklah, cukup bercanda, saya sudah memberitahu istri Anda persyaratannya. Apakah Anda akan tunduk dengan patuh, atau kau ingin aku melakukannya untukmu? Mengatakan demikian, Yakub mengungkapkan penampilan yang menyeramkan. Harvey mengangkat bahu dan menjawab dengan ramah, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kondisinya telah berubah. Kamu akan berlutut dan merendahkan diri, lalu mematahkan lenganmu. Jika Anda melakukan itu, saya akan mengampuni hidup rendah Anda. Jika kamu menolak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan lagi nanti bahkan jika kamu mencoba. Kata-kata Harvey membangkitkan kemarahan Jacob. Kamu benar-benar punya nyali, Anda berani memerintahkan saya untuk merendahkan dan mematahkan lengan saya, apakah kepalamu kosong? Hancurkan pergelangan kaki anak ini sekarang juga. Saya ingin dia kehilangan kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya. Atas perintahnya, penjaga keamanan di sekitar bergegas menuju Harvey dengan tongkat listrik mereka. Ledakan pada saat itu, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba ditendang terbuka. Dalam sepersekian detik, kerumunan pejuang berjas hitam bergegas maju. Tyson Woods telah membawa bawahan elitnya bersamanya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua penjaga keamanan tergeletak di tanah, bahkan kehilangan kekuatan untuk berteriak. Pemandangan itu mengejutkan Yang Yakub. Bagaimana ada begitu banyak pejuang di sini? Harvey berdiri dan menghela nafas. CEO Warner, aku memberimu kesempatan. Bab 1063. Begitu Harvey selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Jacob, lalu membenturkan kepala Jacob ke meja marmer. Dengan keras, meja marmer itu retak, darah mengalir di seluruh wajah Yakub sebelum dia pingsan. Harvey memerintahkan dengan tenang, bangunkan dia, lalu patahkan semua anggota tubuhnya, pastikan dia kehilangan kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya. Ya Pak, Tyson membungkuk dan menerima perintah itu. Seorang bawahan mengambil sepoci teh mendidih dan segera menuangkannya ke seluruh Jacob. Yakub sadar kembali di tengah ratapannya, berguling-guling di tanah. Terlalu cepat, lengan dan kakinya ditahan di tempatnya dan patah satu persatu. Ketika semuanya selesai, Yakub pingsan sekali lagi, bau usus dan kandung kemihnya merembes keluar darinya. Harvey menggunakan setelan jasnya untuk membersihkan sol sepatunya, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya, dia kemudian berbalik dan pergi. Tentu saja, ketika Harvey telah sampai di The Gardens Residence, keluarga Zimmer,
yang khawatir sakit, semua berdiri dengan kaget. Lilian secara otomatis bertanya, "Harvey, kamu tidak pergi? Saya melakukannya, dan saya menyelesaikan semuanya. Yakinlah, Jacob tidak akan membuat kita kesulitan lagi," jawab Harvey dengan tenang. Harvey tidak mengatakan omong kosong. Bagaimana Yakub bisa menimbulkan masalah jika dia tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lagi? Betulkah, bagaimana Anda menyelesaikannya? Bukankah CEO Warner memberi Anda waktu yang sulit? Mandy tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Harvey tersenyum. Dia tidak hanya memberi saya waktu yang sulit, dia bahkan mentraktir saya secangkir anggur merah. Kami berbicara dengan ramah, lalu akhirnya menyelesaikan masalah. Mandy menatap Harvey dengan curiga, tetapi melihat Harvey tidak terluka membuatnya tenang. Pada saat yang sama, di kediaman Yates, Kate melihat jam di dinding, tersenyum. "Bagaimana keadaannya? Apakah Jacob melakukan apa yang kami perintahkan dan melumpuhkan Harvey?" "Ayah, ini seharusnya bukan masalah besar. Ada selusin penjaga keamanan dengan CEO Warner. Berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk mengurus menantu yang masih tinggal, sih? Saya memang mengatakan kepadanya untuk mengirimi kami video untuk kami nikmati sebelum saya pergi. Saya tidak yakin mengapa rekamannya belum ada di sini. Beri aku waktu sebentar untuk meneleponnya." Saat Finn berbicara, dia mengeluarkan teleponnya. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa, Yakub dipukuli dan dirawat di rumah sakit? Dan lukanya jauh lebih buruk daripada putranya, dia tidak akan memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sisa hidupnya? Finn menutup telepon, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Regency Enterprise dianggap sebagai salah satu antek keluarga Yates. Jacob Warner dipukuli sampai dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya adalah penghinaan yang luar biasa bagi keluarga Yates. Kate dan Finn, bersama dengan Yates lainnya, pergi ke rumah sakit Buckwood secepat mungkin. Nyawa Yakub tidak dalam bahaya, tetapi dia telah koma selama beberapa waktu. Menurut dokter, dia pasti pernah mengalami syok yang sangat hebat sebelum pingsan. Melihat keadaan Jacob yang menyedihkan, Kate gemetar karena marah. Ini adalah pesuruh Yates telah menghabiskan banyak upaya untuk merekrut. Namun hanya butuh beberapa saat bagi antek mereka untuk menjadi seperti ini. Martabat keluarga telah benar-benar diinjak-injak. Dari semua orang, dia dikalahkan oleh Harvey York. Kate sangat marah, hingga tubuhnya bergetar. Menantu yang tinggal itu, dia hama. Orang yang tidak patuh yang selalu menentang keluarga Yates. Jika kita tidak segera menanganinya, kita tidak akan pernah menjadi keluarga kelas 1. Bab 1064. Finn tetap tenang dan berkata, "Ayah, meskipun penjaga keamanan yang dimiliki CEO Warner tidak terlalu hebat, Harvey kalah jumlah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Apakah dia memiliki latar belakang tersembunyi atau dukungan di balik layar?" Kate terkekeh, "Saya sudah menanyakannya, tapi dia hanya seorang pengemudi untuk beberapa kesempatan besar. Seseorang melihat gangster hadir di Emperor Clubhouse. Harvey kemungkinan besar menggunakan koneksinya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bagi Jacob Warner? Menggunakan koneksi dengan massa, ini adalah hal yang baik." Mata Finn langsung berbinar. Keluarga Yates adalah kutukan bagi keberadaan gangster. Kami tidak tahu bagaimana menagih kotoran ini dan mengirimnya ke penjara sebelumnya. Tetapi dia sudah selesai sekarang karena dia mengirim gangster untuk melakukan perintahnya. "Ayah, serahkan saja ini padaku. Aku akan membuatnya menyesali apa yang dia lakukan hari ini." Kate menjawab dengan dingin, "Ingat, kamu harus tegas dengan tindakanmu. Jangan tunjukkan belas kasihan, jika tidak, martabat keluarga tidak akan bertahan lama." Segera, Mandy dan keluarganya mendengar tentang kemalangan Yakub. Semua orang terkejut di luar kepercayaan. Itukah yang disebut pembicaraan ramah Harvey? Dia memukuli seseorang sampai seperti ini, lalu menyebutnya pembicaraan ramah. Lelucon sakit macam apa ini? Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini?
kamu pikir kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan memukuli orang? Simon berteriak marah pada Harvey, tetapi pada saat itu dia menjadi agak takut pada Harvey. Yakub dirawat di rumah sakit oleh pria ini, siapa yang tahu kapan Harvey akan memukulinya? Mandy cemas melampaui keyakinan. Harvey, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang gegabah ini? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari tindakan Anda? Jika Regency Enterprise mengejar Anda lebih jauh, apa yang Anda rencanakan? Apakah Anda ingin menjalani hidup Anda di balik jeruji besi? Mandy kemudian menghubungi Kate di seberang telepon. Kate menegur dengan kasar, "Mandy, suamimu tidak begitu buruk. Saya tidak percaya dia mendapatkan seseorang untuk memukuli Jacob Warner sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lagi. Dia bahkan memanggil sekelompok gangster untuk melakukan pekerjaan itu untuknya. Ini ilegal. Karena kamu masih memanggilku paman, izinkan aku memperingatkanmu, bercerai. Jika kamu terus dengan kotoran seperti ini, seluruh hidupmu akan hancur." Mandy menjawab dengan hati-hati, "Paman, dapatkah Anda membantu kami menyelesaikan situasi ini? Saya bersedia memberikan 10% saham perusahaan untuk ini." Kate hanya tertawa. Dia bertujuan untuk mengambil alih seluruh perusahaan. Tentu saja, dia tidak akan memperhatikan bagian 10%. Dia berkata dengan dingin, 10%? Apakah Anda mencoba menyuap seorang pengemis? Anda memberitahu Harvey untuk bersiap membayar atas apa yang telah dia lakukan. Kate langsung menutup telepon. Mandy tidak menyangka Kate akan menjadi begitu kejam. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan saat ini dan takut Harvey akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Harvey menghampirinya dan menyeka air mata di wajahnya. Dia berkata dengan penuh percaya diri, "Sayang, yakinlah, ini hanya sengketa perdata. Polisi tidak dapat melakukan intervensi jika penggugat tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh." Mata Mandy berbinar saat ini. "Kamu benar, Anda akan diselamatkan jika CEO Warner berhenti meminta pertanggungjawaban Anda." Setelah itu, Mandy menelepon Halsey Lowe di San Francisco untuk meminta bantuan. Halsey adalah manajer umum cabang San Francisco untuk Sky Corporation. Dia kurang lebih memiliki latar belakang dan koneksi untuk membantu. Jika Sky Corporation bersedia muncul dan mendampingi, masalah ini akan langsung mereda. Halsey terkejut ketika dia mendengar berita itu, karena dia sedang tertidur. Dia segera naik pesawat ke Bakut malam itu juga untuk mewakili Sky Corporation dan menengahi urusannya. Keesokan harinya, dini hari, di pintu masuk kantor polisi Bakut, Finn memilih sendiri lebih dari 100 inspektur yang tajam dan cakap, bersiap untuk menjebloskan Harvey ke balik jeruji besi. Saat itu, Komandan pertama kantor polisi Bakut, Yannick Bison, tiba. Bab 1065, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Yannick Bison berkata, mengerutkan kening. Dia tahu siapa Finn, itulah sebabnya dia tidak berani terlalu keras pada Finn. Finn menjawab dengan hormat, "Kepala Inspektur, ada bajingan yang menyebabkan masalah di Emperor Clubhouse. Dia benar-benar melumpuhkan CEO Warner dari pinggang ke bawah. Saya sedang mempersiapkan anak buah saya untuk menangkapnya di sini dan melayani keadilan." Kerutan Yannick semakin dalam. Dia bertanya, "Mengapa kamu membawa begitu banyak pria untuk masalah sepele seperti itu? Bawa saja beberapa bersamamu, saya harus menggunakan sisanya." Finn membeku, lalu diam-diam berkata, "Kepala Inspektur, ayahku memintaku melakukan ini." Yannick menghela nafas, "Finn, bukannya aku tidak menghormatimu. Tapi sesuatu yang besar sedang terjadi di Bakut hari ini. Kamu sadar akan perubahan kekuatan militer Southlight, kan? Komandan pertama pasukan militer akan segera tiba di bandara. Orang-orang kami dibutuhkan di sana untuk alasan keamanan. Apa yang terjadi sekarang? Maka Anda harus mengambil sebagian besar dari mereka, tinggalkan beberapa untuk saya." Finn tercengang, tapi dia tidak berani menghentikan Yannick. Ketika Yannick pergi bersama orang-orang itu, Finn buru-buru menelepon Kate. "Ayah, saya baru saja menerima kabar bahwa komandan pertama militer Southlight akan tiba hari ini.
haruskah kita mengatur sesuatu untuk ini? Kate dengan tenang menjawab, aku juga baru saja mendapat kabar. Pria yang dimaksud adalah komandan kedua Gangnam sebelumnya, Bellamy Black. Dia masih muda, tetapi dia memiliki prestasi militer yang luar biasa selama waktunya di medan perang Euro-Amerika. Saya akan bersiap-siap dan menyambutnya sendiri. Cepat dan atasi masalahnya sendiri, Yates perlu mempersiapkan diri untuk acara besar ini. Kami tidak punya waktu untuk bermain dengan beberapa gorengan kecil. Benar, yakinlah, Ayah. Saya memilih orang-orang ini sendiri, saya tahu apa yang harus dilakukan. Finn tertawa dingin, dia sudah tidak puas dengan Harvey sebelumnya, dan satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan tadi malam adalah karena Kate tidak memberi perintah seperti itu. Sekarang setelah Kate memberi perintah, Finn tidak akan menunjukkan belas kasihan. Finn tidak akan berhenti sampai Harvey kehilangan kebutuhan dasarnya. Di mata Finn, dia bisa menghadapi orang seperti Harvey hanya dengan satu tangan. Adapun Harvey memukuli Jacob, Finn tidak peduli sama sekali. Harvey memiliki beberapa kekuatan mentah yang mengesankan, mungkin dia berlatih di beberapa gym tinju sebelumnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan juara liga pertarungan di kepolisian seperti saya? Finn berpikir bahwa membunuh Harvey sendiri adalah tindakan yang berlebihan. Dia memberi Harvey terlalu banyak pujian. Segera, Finn pergi dengan anak buahnya. Sementara itu, Kate tiba di Bandara Bakut. Cukup banyak tokoh kuat dari Southlight telah tiba di sana juga. Apakah itu secara publik atau diam-diam? Semua orang di sana telah mendapat kabar melalui sumber mereka tentang kedatangan Bellamy Black beberapa hari sebelumnya. Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, serta elit lainnya mereka semua ada di bandara. Namun, tidak ada pasukan militer Southlight yang hadir. Bellamy Black belum ditunjuk secara resmi, tidak pantas baginya untuk bertemu dengan mereka. Setengah jam kemudian, seorang pria jangkung dengan pakaian olahraga muncul dari lorong VIP. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan aura veteran berpengalaman. Wajahnya memiliki banyak bekas luka ringan. Terbukti dia telah menerima mereka dengan membantai ribuan tentara. Sebelum yang lainnya kembali sadar, Kate segera berjalan ke arah Bellamy sambil tersenyum. Komandan Blake, aku, komandan ketiga dari Southlight, datang ke sini untuk menyambutmu. Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1066. Bellamy Blake tercengang sejenak, dan setelah melihat Kate Yates dengan hati-hati, dia dengan serius berkata, "Oh, ini Anda, Sir Yates. Meskipun saya dari militer Gangnam, saya telah mendengar nama Anda." Betulkah? Kate tampak bersemangat, merasa sangat terhormat. Bagaimana dia tahu bahwa Bellamy juga sebelumnya dilatih oleh Harvey? Bellamy telah mendengar tentang dia hanya karena dia adalah paman Mandy Zimmer. Kate berpikir bahwa namanya sangat terkenal, dan dia berkata pada saat itu, jika Komandan Black tidak keberatan, bagaimana kalau pergi ke rumahku untuk mengobrol? Aku menyiapkan makanan ringan. Bellamy tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, Sir Yates, saya masih belum menjadi komandan, saya harus menunggu janji resmi. Jadi, tidak cocok bagiku untuk bertemu denganmu saat ini. Selain itu, saya di sini untuk menemukan mantan atasan saya, jadi, aku minta maaf. Sheldon Xavier dan yang lainnya ada di sini. Pada saat ini, dia terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia terkejut dan berkata, Komandan Black, mungkinkah atasan Anda yang legendaris? Bellamy berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kepala instruktur dari Sword Camp. Sejak dia pensiun, dia tinggal di Southlight. Saya bisa bekerja di Departemen Militer Selatan karena rekomendasinya. Oleh karena itu, hal pertama yang saya lakukan ketika J tiba di sini di Southlight adalah mengunjunginya. Semua orang yang hadir tersentak saat Bellamy mengucapkan kata-kata itu. Kepala instruktur dari kamp pedang memang ada di Bakut. Di antara kerumunan, hanya mata Sheldon yang berkedip. Dia tahu identitas asli Harvey. Dia tidak tahu harus merasakan apa saat ini. Itu karena dia tidak pernah menyangka bahwa kepala instruktur memiliki tempat yang begitu penting di hati bos besar.
Hanya dengan kata-kata rekomendasi dia bisa menjadikan salah satu mantan bawahannya menjadi komandan pertama di Departemen Militer Ringan Selatan. Seperti kata pepatah, meskipun dia tidak ada di sini, dia masih bisa membalikkan keadaan hanya dengan sepatah kata. Sheldon sedikit menyesalinya saat ini. Dia berpikir bahwa Harvey mungkin tidak memiliki banyak koneksi di pengadilan karena dia telah pensiun selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, Harvey bisa mengubah nasib seseorang hanya dengan satu kata. Dia mulai sedikit bertanya pada saat ini, benar atau salah keluarga Xavier dari Walsing bersikeras membiarkan Yvonne Xavier menikah dengan Chris Leo, pangeran keluarga Leo? Semua orang di tempat itu saling bertukar pandang pada saat ini. Kate terlebih dahulu berkata, "Komandan Black, karena Anda akan mengunjungi kepala instruktur, maka saya akan mengantar Anda pergi." Tepat ketika Bellamy hendak menolak, Kate dengan cepat berkata, "Jangan menolak begitu cepat, banyak orang pasti sudah tahu tentang berita bahwa Anda telah datang ke Bakwood sekarang. Penatua Xavier dan Penatua Quinlan sedang sibuk, saya pikir mereka tidak punya waktu untuk mengirim Anda. Tapi aku kebetulan sedang cuti hari ini, lebih-lebih lagi. Saya yang bertanggung jawab atas sistem kantor polisi di pemerintahan Southlight. Saya telah mengatur orang dan telah membuat pengaturan penuh untuk memastikan bahwa Anda dapat tiba di tujuan Anda dengan lancar tanpa diganggu oleh orang lain." Bellamy berpikir sejenak tapi mengangguk. Dia belum secara resmi mengambil jabatan itu. Dengan demikian, dia tidak bisa memanfaatkan orang-orang dari Southlight Military. Membiarkan Kate dan juga orang-orang dari kantor polisi mengirimnya dapat mengurangi banyak masalah. "Oke, kalau begitu tolong, Tuan Yates, Penatua Xavier, Penatua Quinlan, sampai jumpa di upacara pengangkatan." Sheldon dan Kyle tidak bisa berkata apa-apa saat melihat adegan ini. Kate sudah tanpa malu-malu menyanjung Bellamy. Keduanya berasal dari 10 keluarga teratas. Pada saat ini, mereka masih peduli dengan kehormatan mereka dan bisa membungkuk serendah Kate. Bab 1067 di dalam mobil, Kate bertanya dengan hormat, "Komandan Black, kemana kita akan pergi?" "Kediaman taman," kata Bellamy Black. Tidak mengherankan bagi Kate ketika dia mendengar kata-kata itu. The Gardens Residence adalah komunitas paling mewah di seluruh Bakwood. Siapa instruktur kepala ini, bahkan jika dia hidup dalam pengasingan setelah pensiun, hanya tempat seperti itu yang bisa menandingi statusnya. Bellamy berhenti berbicara setelah mengatakan ini. Memang Harvey York yang merekomendasikan dia untuk melayani di Southlight. Namun, pada saat itu, Penatua tentara masih berusaha meyakinkan Harvey untuk menjadi komandan 9 departemen militer, tetapi Harvey menolaknya. Selama dialog antara kedua belah pihak, Harvey dengan santai menyebutkan bahwa Bellamy baik. Oleh karena itu, Bellamy mendapat promosi selama pertukaran posisi di militer kali ini. Bellamy sangat berterima kasih untuk ini, tidak hanya kepala instruktur yang merawat saudara-saudara ketika dia berada di medan perang, tetapi dia masih merawat mereka bahkan setelah dia meninggalkan militer. Bellamy maju kali ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di sisi lain, ia juga berharap bahwa kepala instruktur akan memberinya beberapa saran. Sementara itu, di Gardens Residence, Finn Yates masuk bersama selusin inspektur. Mereka menunjukkan kartu kerja mereka ketika mereka masuk, dan penjaga keamanan profesional di masyarakat tidak berani menghentikan mereka. Mandy Zimmer berjalan di taman bersama Halsey Lowe, yang baru saja tiba di Bakwood, mendiskusikan tindakan pencegahan. Mandy kaget saat melihat Finn memimpin tim di sana. Halsey mati-matian berusaha menghentikannya karena dia tahu identitas Finn. "Mandy, santai saja. Orang-orang yang datang kali ini berasal dari kantor polisi, mereka terutama di sini untuk apa yang terjadi tadi malam. Kemungkinan besar Harvey akan dibawa ke kantor polisi, Anda tidak harus terlibat kali ini. Jika Anda juga ditahan, siapa yang akan menemukan cara untuk menyelamatkannya?" Baru kemudian Mandy menjadi tenang setelah Halsey berunding dengannya. Namun, dia gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa.
Ketika Lillian Yates dan Simon Zimmer melihat orang-orang dari kantor polisi datang dari lantai atas, mereka langsung lari dan bersembunyi. Mereka tidak pernah berpikir untuk memecahkan masalah Harvey sama sekali. Mereka hanya berharap Harvey segera dibawa pergi. Bang, 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 di lantai atas Gardens Residence, Harvey, yang masih tidur, dibangunkan oleh bantingan pintu yang tak henti-hentinya. Dia membuka pintu dengan tidak sabar dengan ekspresi dingin. Harvey, kamu cukup berani. Bagaimana kamu masih bisa tidur setelah melakukan kesalahan besar seperti itu? Ejek Finn sambil menatap Harvey. Apa yang saya lakukan? Harvey tampak tidak bisa dijelaskan. Anda tahu bahwa Regency Enterprise adalah sahabat karib keluarga Yates. Beraninya kau masih merusak Jacob Warner? Kamu tidak pernah memperhatikan keluarga Yates. Finn datang ke sini karena dendamnya. Namun, semua orang kepercayaannya tampak muram. Mereka menatap Harvey seolah-olah Harvey adalah orang mati. Kekuatan keluarga Yates di alam cahaya selatan terlalu besar. Bahkan komandan pertama dari kantor polisi umum Southlight adalah bawahan Kate. Jadi bagaimana jika Finn bertindak sedikit arogan sekarang? Mereka semua sudah terbiasa. Harvey tertawa ketika mendengar kata-kata Finn. Kamu, keluarga Yates, tidak ada apa-apanya di mataku. Jika bukan karena Mandy, keluarga Yates pasti sudah mati berkali-kali. Juga, kamu terus menggantung di depanku lagi. Anda mencari kematian, bukan? Harvey, Anda punya beberapa bola dengan mengatakan ini. Apakah kamu takut aku tidak bisa membunuhmu? Finn sangat marah, tidak ada yang pernah berani menghina keluarga Yates di wilayah mereka, Cahaya Selatan. Bab 1068 tepat ketika Finn Yates sangat marah sehingga dia akan mengambil tindakan. Mobil Kate telah mengirim Bellamy Black ke Gardens Residence. Bellamy turun dari mobil di gerbang komunitas. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Yates, tapi identitas kepala instruktur sangat dirahasiakan. Jadi, aku tidak bisa mengundangmu masuk." "Tidak masalah. Aku masih bisa melihat wajah kepala instruktur pada upacara pengangkatan." Kate sangat sopan dan tidak berani mengirim siapapun untuk mengikuti Bellamy. Lagi pula, dua orang di dalam itu adalah bos besar militer. Keluarga Yates tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Namun, Kate tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia memerintahkan penjaga di samping, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk dan keluar. Komandan Black akan keluar setelah beberapa saat, dan kemudian Anda akan mengirimnya pergi. Sementara itu, di depan pintu rumah Harvey York, Finn menatap Harvey dengan mata dingin dan berkata, "Awalnya, tidak ada orang sepertimu yang tidak pantas untukku memukulmu secara pribadi. Tapi kamu tidak tahu di mana kamu berdiri, dan kamu memprovokasi keluarga Yates lagi. Mengingat ikatan keluarga kami, jika Anda berlutut dan merendahkan diri dan kemudian bercerai dengan Mandy, saya mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk melepaskan Anda." Harvey memandang Finn dengan acuh tak acuh. Dia kemudian tiba-tiba melangkah maju dan memberikan tamparan backhand. Tamparan itu keras dan renyah. Finn linglung, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka semua tercengang, termasuk inspektur di belakangnya. Bagaimana bisa? Finn adalah juara Liga Pertempuran Polisi. Dia sangat terampil sehingga biasanya tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi 10 orang sendirian. Namun, bagaimana dia tidak lolos dari tamparan menantu langsung hari ini? Finn juga butuh waktu lama untuk menyadari bahwa seseorang menamparnya. Mengingat statusnya, siapa yang berani melakukan apapun padanya? Namun, dia ditampar di depan sekelompok bawahan terpercaya pada saat itu. Apalagi dia ditampar oleh menantu yang masih hidup. "Kamu anak nakal, Anda lancang, beraninya kamu memukul orang ketiga di kantor polisi Bakut? Anda menyerang seorang petugas. Kamu mati." Wakil CEO Yates telah menunjukkan banyak rasa hormat kepada Anda, tetapi Anda tidak menghargainya. "Aku akan membunuhmu hari ini." Sekelompok inspektur sangat marah, dan mereka semua ingin bergegas ke depan menuju Harvey. Bagaimanapun, Finn melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku akan melakukannya sendiri." Pada saat berikutnya,
Finn segera mendapatkan momentum, dan kemudian tubuhnya bergetar. Telapak kakinya menyentuh sisi yang berlawanan, dan dia mengayunkan tangan kanannya ke dada Harvey. Pukulan ini penuh dengan kekuatan. Jika itu mengenai seseorang, orang biasa kemungkinan besar akan mati oleh satu pukulan itu. Finn tidak punya niat untuk berbelas kasih, hanya bisa dikatakan bahwa dia layak menyandang gelar juara Liga Pertarungan Polisi. Harvey berdiri diam sambil menghadapi pukulan ini seolah-olah dia tidak bisa bereaksi, seolah-olah dia takut akan hal itu. Hati Finn dipenuhi dengan rasa dingin. Dia yakin bahwa semua tulang rusuk Harvey akan patah oleh pukulannya. Kemudian, tepat ketika pukulan Finn hendak mendarat di dada Harvey, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari lift di samping. Dia mengikat pergelangan tangan Finn dengan backhand-nya dan kemudian memutarnya dengan kasar. Pev, sebuah kekuatan balasan datang dari pergelangan tangan Finn. Dia hanya bisa merasakan kekuatan yang sedikit lebih kuat dari kekuatan yang dia curahkan barusan datang padanya. Tenggorokan Finn terasa pahit pada saat itu, dan dia mulai menyemburkan seteguk darah. Sementara itu, dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Pada saat itu, Finn tidak percaya. Dia terkejut melihat Bellamy, yang muncul di tempat kejadian tiba-tiba. Harvey York menatap Bellamy Black dengan terkejut. Dia tidak berharap dia datang. Bellamy sudah lama tidak berada di Kamp Pedang. Apalagi dia terkenal dengan strategi dan taktiknya, bukan karena kekuatannya. Namun, meski begitu, semua orang di Kamp Pedang adalah raja senjata. Mereka yang keluar dari Kamp Pedang semuanya spektakuler. Bahkan jika Finn Yates adalah juara Liga Pertempuran Polisi, jarak antara kedua belah pihak tidak dapat dijelaskan. Tapi sekali lagi, Finn beruntung. Jika Bellamy tidak menghentikannya pada saat kritis, Finn pasti sudah mati sekarang. Lancang, mengingat seragam Anda harus dari kantor polisi kan? Orang-orang dari kantor polisi hanya menyerang orang biasa. Anda melanggar hukum, mempertimbangkan suatu pelanggaran yang lebih parah. kulit Bellamy sangat buruk. Dia tidak pernah berpikir bahwa birokrasi di South Light sangat berantakan, dan ada orang-orang dari kantor polisi yang melakukan hal seperti ini. Finn menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, "Jadi, dari mana asalmu, orang usil? Meskipun kamu seorang master, tidak bisakah kamu melihat bahwa polisi sedang menangani kasus ini? Apakah Anda tahu konsekuensi menghalangi kami menangani kasus ini?" Finn berteriak keras dan bersamaan mengeluarkan pistol yang dibawanya di sarungnya. Pengamannya mati, dan nozzle langsung menekannya ke dahi Bellamy. Adegan ini membuat Bellamy marah. Para inspektur itu terlalu lancang. Bisakah senjata dikeluarkan begitu saja? Mereka tidak bisa melakukan ini pada orang biasa, apalagi orang di depan mereka kepala yang terkenal. Instruktur Kamp Pedang, mengapa? Apakah Anda berencana untuk menembak? Melakukan ini di siang hari bolong, tidakkah kamu menghormati hukum? Bellamy menatapnya dengan tatapan dingin. Finn tertawa dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak berani? Aku pangeran polisi di South Light. Saya di atas hukum. Saya sekarang curiga bahwa Anda adalah geng dengan sampah ini. Aku juga akan membawamu ke kantor polisi. Jika kamu menolak, aku berhak membunuhmu di tempat." "Jangan berani," teriak Bellamy. "Kamu bisa mencoba dan melihat apakah aku berani melakukannya atau tidak." Finn berteriak dan hendak melakukannya. "Hentikan." Pada saat ini, lift lain terbuka, dan seseorang berteriak. Finn tanpa sadar berbalik dan melihat Kate datang. Ternyata, inspektur yang menjaga di lantai bawah mengira Kate memimpin timnya untuk mendukung Finn, jadi dia membawanya. Namun, begitu Kate melangkah keluar dari lift, dia sangat terkejut melihat adegan di mana putranya mengarahkan pistolnya ke dahi Bellamy. "Ayah, bukankah saya mengatakan bahwa saya dapat menangani masalah di sini? Sebaiknya kamu cepat pergi dan jemput orang-orang di bandara, jangan sampai ketinggalan." Finn berbicara dengan terkejut. "Aku baik-baik saja di sini. Kami akan membawa Harvey pergi, tapi aku tidak yakin dari mana gangster ini berasal."
Aku akan membawa Harvey pergi setelah aku membunuhnya. Finn merasa lebih percaya diri saat ini setelah melihat ayahnya datang dan hendak menarik pelatuk pistolnya. Namun, Kate tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Finn bahkan sebelum dia bisa bergerak. Gigi Finn terbang keluar kali ini saat ditampar. Dia tercengang sekali lagi. Apa yang terjadi? Harvey menamparnya. Kenapa ayahnya juga menamparnya? Ayah, apakah kamu gila? Untuk apa kau menamparku? Finn berkata secara tidak sengaja. Kate menunjuk Finn dengan jari gemetar dan berteriak dengan marah. Kamu anak yang tidak berbakti, cepat dan lepaskan pistolnya. Tahu gak ini siapa? Ini Komandan Bellamy Blake, orang yang akan menjadi komandan pertama di Departemen Militer Ringan Selatan. Bab 1070. Apa? Finn Yates mundur ketakutan, tampak ketakutan setelah mendengar ini. Para inspektur yang mengikutinya ke sini tersentak, merasa mereka menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Seorang pejalan kaki biasa yang dengan berani melompat entah dari mana adalah orang pertama berikutnya dari Departemen Militer Ringan Selatan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian. Finn menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja dia buat, dan dia gemetaran saat itu. Tentu saja, keluarga Yates adalah salah satu keluarga kelas 1. Namun, komandan pertama dari Departemen Militer Ringan Selatan tidak diragukan lagi adalah pukulan besar yang kuat. Keluarga Yates tidak pernah mampu menyinggung perasaannya. Yang terpenting, dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah hukum cahaya selatan, ini. Pada saat ini, Finn akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah dia buat. Kesalahan ini mungkin langsung menyebabkan keluarga Yates menghilang dari South Light. Setelah mengetahui hubungan antara Kate dan Finn, Bellamy mencibir, aku melihatnya sekarang. Jadi, keluarga Yates adalah hukum di alam cahaya selatan. Tidak heran Kate harus mengirimku secara pribadi. Jadi, kamu berencana membiarkan putramu membunuhku dengan senjatanya. Kamu kurang ajar. Kata-kata Bellamy langsung membuat kaki Kate melunak seperti jeli. Untuk membunuh orang pertama di South Light, pelanggaran itu terlalu besar. Pada saat itu, Kate dengan cepat bergegas maju. Komandan, ini salah paham. Semua ini adalah kesalahpahaman. Anak saya hanya menjalankan tugasnya. Dia tidak sengaja menyinggung Anda. Tolong jangan bawa ke hati. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu. Melakukan tugasnya. Oke, kalau begitu beritahu saya tugas apa yang Anda lakukan sekarang. Katakan padaku. Bellamy berkata dengan dingin. Ini. Kate dan Finn saling memandang. Sulit untuk menjelaskan masalah ini. Karena ini menyangkut kepentingan keluarga Yates. Begitu Bellamy ingin mengetahuinya, kemungkinan besar beberapa hal tentang keluarga Yates akan ketahuan. Dalam hal ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Yates. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada saat ini. Sementara itu, Finn menyeka keringat dingin dan berkata, Komandan, ini salah paham. Ini salah paham. Kami diberitahu bahwa seorang buronan bersembunyi di sini, jadi kami hanya ingin masuk dan melihatnya. Seorang buronan. Saya pikir Anda buronan. Bellamy menamparkan wajah Finn dengan marah. Beraninya orang ini mengatakan bahwa kepala instruktur adalah buronan. Itu akan menjadi bunuh diri. Ya, saya buronan. Singkatnya, semuanya salahku. Tolong maafkan kami dan biarkan kami pergi. Kate dan Finn meminta maaf, lagi dan lagi, hampir berlutut. Kate tidak sabar untuk mencekik Finn sampai mati. Dia akhirnya mengenal Bellamy, tetapi anak yang hilang ini menyinggung perasaannya. Minta maaf padaku, Anda seharusnya tidak meminta maaf kepada saya. Anda harus meminta maaf kepada orang yang terlibat. Selama dia bisa memaafkanmu, maka aku baik-baik saja. Kate segera mengerti setelah mendengar apa yang dikatakan Bellamy. Ternyata Bellamy tidak marah karena ketidaksopanan Finn.
Dia marah karena orang-orang dari kantor polisi bertindak serampangan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pada saat ini, Kate segera membungkuk dan berkata, "Harvey, kami saudara, kami salah sebelumnya, kami berjanji bahwa kami tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan." Semua itu dilakukan agar Bellamy menyaksikan aksi mereka. Finn mengertakkan gigi dan membungkuk. Dia berkata, "Ini salah kami. Itu semua salah paham." Harvey melihat pemandangan ini dengan setengah tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengingat ikatan keluarga kami, jika Anda berlutut dan merendahkan diri, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda." Mendengarkan Harvey menjadi arogan, dia mengatakan kembali kata-kata yang tepat kepada Finn. Finn gemetar karena marah.